Perkenalkan Lur, nama saya Icang THR. Turunkan harga resepsi. Iya, sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalur film epik dari Korea yang bergenre misteri drama thriller, yaitu A Day tahun 2017. Sudah lama kita tidak membahas film-film bertemakan time loop, ya kan? Nah, ini bisa jadi referensi tontonan kalian, Lur. Bagus soalnya. A Day bercerita tentang seorang dokter yang akan menemui putrinya setelah pergi 2 bulan dinas kerja ke luar negeri. Namun naasnya di hari itu sang putri tewas karena ditabrak. Yang anehnya bapak-bapak dokter ini terus mengulangi kejadian yang sama berulang-ulang kali. Dan perlahan-lahan dia menemukan fakta-fakta tentang kejadian itu. Seperti apakah keseruan film ini? Langsung aja kita ke titip-titip pertanyaan lucu-nut dari dulurku Dimas Barrier ya. Cak, mau nanya, apa iya orang Batak nikah sama orang Bogor anaknya jadi Batagor? Oh, enggak lah, siapa bilang? Kalau Playboy nikah sama Playgirl, nah itu baru jadi Playstore. Kamsahamnida, monggo skecaken. Film dimulai dengan seorang dokter ahli bedah bernama Kim dan asistennya Yongsun yang sedang di pesawat dan akan mendarat di Seoul, Korea pada hari Selasa tanggal 17 Mei. Kim adalah dokter bedah ternama yang bahkan dirinya terpampang di majalah. Sampai-sampai Mbak Pramugari yang kita sebut saja Siti minta TTD dan foto bareng, Lur. Usut punya usut, Kim sudah 2 bulan lamanya pergi meninggalkan putrinya Yunjung karena ada panggilan dari PBB untuk kebutuhan medis di zona perang. Dan hari kepulangannya ini bertepatan dengan hari ulang tahun Yunjung. Yang jelas dia ngambek, gak bales chat, gak jawab telepon karena ayahnya pergi terlalu lama. Saat akan keluar bandara, ada seorang bocil yang tiba-tiba gak bisa napas karena keselak dan Kim pun langsung sigap membantunya. Setelah itu Dr. Kim menjalani konferensi pers yang sudah disiapkan oleh Yongsun dan menjelaskan bagaimana pekerjaannya saat dipanggil oleh PBB. Sementara Yunjung masih asik main time zone bersama 2 temannya dan masih tidak menggubris telepon ayahnya. Tapi bagaimanapun dia juga kagum karena ayahnya sampai diliput media dan masuk TV. Setelah konferensi, alhamdulillahnya Yunjung sudah balas WA dan Kim pun segera OTW ke kafe tempat janjian mereka sambil membawa banyak oleh-oleh. Di perjalanan Kim harus melewati jembatan Suramadu dan saat akan membayar tol ke mbak-mbak yang sebut saja Surti, kembaliannya sempat jatuh, Lur. Oleh-oleh dan kado sudah dibawa. Yunjung juga OTW jalan kaki dengan sangat gembira karena sudah lama tidak bertemu ayahnya. Sampai akhirnya Kim melihat mobil taksi kecelakaan di persimpangan. Supir dan seorang penumpang wanitanya terluka sangat parah karena mobil menabrak sisa-sisa batu proyekan dalam kondisi kencang. Tak lama kemudian ambulans datang. Kim pun bertanya ke mas-mas petugas apakah ada alat penyedot cairan rongga, tapi dia hanya memiliki alat bantu pernafasan saja. Setelah itu ambulans lainnya datang dengan peralatan lebih lengkap dan akan segera menangani korban-korban di sana. Kim pun sempat melihat jam yang saat itu hampir jam 12:30 siang dan menelpon putrinya untuk mengabari jika dirinya agak telat. Tapi kok yang ngangkat HP orang lain, di mana itu adalah petugas ambulans yang memberitahu bahwa putri Kim mengalami kecelakaan. Jelas Kim langsung berlari melihat korban yang ditabrak oleh taksi dan ternyata itu adalah putrinya Yunjung yang naasnya telah tewas. Lalu suatu kejanggalan pun terjadi, Lur, dan inilah satu hari. Ya, sesuai thumbnail dan judul ya kan, Dr. Kim terbangun saat pesawat baru akan mendarat. Awalnya dia mengira jika kecelakaan putrinya tadi hanyalah mimpi, tapi Kim mengalami urutan kejadian yang sama persis semuanya. Mulai dari pramugari Siti minta TTD, bocil keselak, pertanyaan-pertanyaan konferensi pers, sampai Mbak Surti petugas tol yang menjatuhkan kembaliannya. Samalah semua pokoknya, Lur. Apa nggak keringet dingin ya kan? Dan ternyata kecelakaan itu benar-benar terjadi yang merenggut nyawa putrinya Yunjung. 저 박사님 한 장만. 박사님 찍어. 여기 있습니다. 죄송합니다.
Saat Kim kembali terbangun, jelas dia menghiraukan semua hambatan untuk menyingkat waktu. Permen si bocil langsung diambil lah, tidak mengikuti konferensi pers dan langsung OTW sambil WA Yunjung agar dia tidak pergi ke tempat janjian mereka. Tapi Yunjung malah menganggap ayahnya sudah tidak peduli dengannya dan dia tetap pergi ke tempat tersebut. Wah, itu gardu tol diterobos sampai lewat jalan satu arah dan debat dengan mobil lain. Sayangnya karena debat terlalu lama, Yunjung belum bisa diselamatkan. Terus lur, kejadian time loop ini terus berulang. Kim lewat jalan lain sampai nabrak-nabrak lah, ngecek nomor teleponnya supir taksi dan diberi peringatan sebelum kecelakaan, sampai lewat lahan kosong yang belum dibangun, tapi Kim selalu saja terlambat. Melihat putrinya yang ditabrak tepat di depan mata, Kim yang merasa bersalah karena selalu kurang cepat pun menggampar wajahnya sendiri berkali-kali. Lalu tiba-tiba datanglah seorang pria bernama Mincul yang bertanya siapa Kim sebenarnya, karena dia juga mengalami kejadian yang sama setiap harinya. Ternyata Mincul adalah mas-mas petugas ambulans saat Kim melihat kecelakaan pertama kali. Yang ngasih alat bantu pernafasan tadi itu, lulur, inget kan ya? Dan ternyata penumpang supir taksi adalah istrinya Mincul yang bernama Mi Kyung. Sekarang Shin beralih ke Mincul yang mengulang kejadian yang sama setelah melihat istrinya kecelakaan. Awalnya Mincul juga mengira semua kejadian itu hanyalah mimpi belaka, dan akhirnya dia sadar jika apa yang dilihatnya benar-benar nyata tanpa mengetahui apa penyebab insiden itu terus berulang. Sama seperti Kim lur, Mincul mencoba berbagai cara untuk menyelamatkan istrinya, namun kecelakaan tersebut tidak pernah bisa dihentikan. Sampai akhirnya Mincul melihat Kim dan menyadari jika Kim lah yang gerak-geriknya berbeda dibandingkan semua orang. 사람들도 나는 시간도 다 똑같은데. Sebelum kembali mengulang hari, Kim pun ingin mereka bertemu setelah terbangun nanti. Singkat cerita, Kim dan Mincul akhirnya bertemu. Lalu Kim memiliki ide agar Mincul menghentikan istrinya supaya tidak naik taksi. Tapi karena saat itu Mincul sedang bertengkar hebat dengan Mi Kyung perkara child free, Mincul nggak mau punya anak karena mereka nggak punya uang. Sedangkan Mi Kyung pengen punya anak. Akhirnya Kim lah yang menelpon Mi Kyung agar dia tidak naik taksi. Namun karena dianggap orang iseng, telepon pun langsung ditutup oleh Mi Kyung. Selanjutnya Kim berusaha menghentikan putrinya dengan cara mengatakan di konferensi pers bahwa Kim ingin bertemu di taman bukan di kafe. Sementara itu Mincul akan mencari lokasi taksinya dengan memukul kepalanya sendiri menggunakan batu dan mengaku ke kantor polisi jika dia habis ditabrak taksi tersebut lur. Lalu memberitahu plat nomornya. Polisi pun langsung dikerahkan mengejar taksi itu yang sudah diarahkan Mincul ke lokasi terjadinya kecelakaan. Sampai akhirnya tepat jam 12 siang atau waktu di mana Yunjung ditabrak, Kim yang baru sampai persimpangan tidak melihat putrinya Yunjung, begitu pula dengan taksi oren yang ditumpangi oleh Mi Kyung. 오빠 인터뷰 때문에 나 회피군. 나 공원 거의 도착함. Betapa leganya mereka karena rencana berhasil. Kim pun segera OTW ke taman untuk menemui Yunjung. Sedangkan di lain tempat polisi berhasil menemukan taksi yang dimaksud. Namun anehnya Pak supir menolak untuk diperiksa dan langsung kabur dari sana. Bukan hanya itu, tapi supir melarikan diri ke arah taman dan Mincul yang mendengar itu dari radio pun segera OTW ke sana. Sementara Kim yang sudah sampai dan mencari lokasi putrinya, tiba-tiba ditelepon oleh seorang pria yang mengatakan bahwa dia tahu Kim berusaha mengganti tempat pertemuannya, tapi itu semua percuma. Loh, ini siapa nih yang telepon ya kan lur? Kim yang semakin panik pun langsung berlari mencari Yunjung dan yang terjadi. 무슨 짓을 해도 소용없어. 인터뷰 잘 봤어. 약속 장소 바꿨잖아.
Kecelakaan itu tetap terjadi, Lur, meskipun di beda tempat dan Kim juga menjadi korbannya. Setelah terbangun, Min-chul langsung menelpon Kim dan dia menyimpulkan bahwa supir taksi memang sengaja membunuh Mi-kyung juga Yun-jung. Karena setelah kecelakaan di taman sebelumnya, Min-chul melihat istrinya tewas bukan karena tabrakan, tapi ada bekas cekekan di lehernya. Mendengar itu, Kim akhirnya sadar jika pria yang menelponnya adalah si Pak Supir, dan besar kemungkinan supir tersebut bernasib sama seperti mereka, yaitu mengulangi kejadian yang sama berulang-ulang untuk membunuh istri dan anak mereka. Gak pakai lama, Min-chul langsung OTW ke kantor polisi yang sama. Dia menghajar polisi di sana hingga pingsan agar bisa mencari informasi tentang supir tersebut dari plat nomornya. Dia menemukan berkas-berkas kecelakaan 3 tahun yang lalu dan Min-chul pun teringat insiden yang dulu pernah dialaminya. Pada suatu malam, Min-chul yang lagi nggak fokus di jalan tanpa sengaja mencelakai sebuah mobil hingga 2 penumpangnya, yaitu seorang ayah dan putranya, pendarahan hebat. Awalnya Min-chul mau kabur, tapi pada akhirnya dia membawa 2 orang tersebut ke rumah sakit yang ternyata mereka adalah si supir taksi bernama Kang Sik, juga putranya bernama Haru. 출혈이 좀 심한 것 같습니다. Sementara itu, Kim pergi ke ruang kerjanya di rumah sakit untuk mencari berkas-berkas medis supir itu karena saat ditelepon dia mengaku telah mengenal Kim sejak 3 tahun yang lalu. Usut punya usut, 3 tahun yang lalu Yun-jung mengalami sakit keras dan akan meninggoy karena jantungnya sudah rusak. Awalnya ada sukarelawan yang akan mendonorkan jantungnya, namun keluarga mereka membatalkan keinginannya. Sampai akhirnya datanglah Kang Sik dan putranya Haru yang langsung dirawat, di mana Haru mengalami fase kritis yaitu mati otak dan masih bisa diselamatkan meskipun kemungkinannya kecil, Lur. Namun dengan nekatnya Kim akan mendonorkan jantung Haru untuk putrinya agar Yun-jung bisa selamat. Bahkan diam-diam Kim membuat formulir persetujuan donor yang sudah dimanipulasikan dengan cara memakai cap jempol Kang Sik di formulir saat dia masih dalam kondisi pingsan dong. Jadi sudah jelas ya, Lur, ya. Tak simpulin lagi sedikit biar kalian makin ngeh, makin mudeng, ya kan. Jadi yang selalu mengulang kejadian sama ada 3 orang, Kim, Min-chul, dan si supir Kang Sik. Motifnya Kang Sik membunuh putri Kim dan istrinya Min-chul adalah karena si Min-chul ini telah membuat dia dan putranya Haru kecelakaan. Sedangkan Kim dengan brengkesnya mendonorkan jantung Haru saat Kang Sik masih pingsan. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa mereka time loop, ya kan? Sabar, kita kancutkan dulu alurnya, Lur. Di hari kepulangan Kim ke Korea, Kang Sik yang melihat berita menyiarkan berbagai macam penghargaan Kim pun sangat-sangat murka, lalu berujung dengan pembunuhan Mi-kyung dan penabrakan Yun-jung. 네, 사실 아직 김준영 박사가 누군지 또 Saat mereka kembali terbangun, Kim hanya bisa menangisi perbuatannya dahulu, sedangkan Min-chul berusaha mencari di manakah istrinya Mi-kyung berada sebelum dibunuh oleh Kang Sik. Namun hasilnya tetap nihil. 나도 다 알아. 엄청 큰 Setelah itu mereka berdua bertemu dan perdebatan terjadi. Kim ingin meminta maaf ke Kang Sik agar dia tidak membunuh anak istri mereka. Sedangkan Min-chul nggak peduli, dia akan menyelamatkan istrinya dan juga membunuh Kang Sik. Min-chul pun mencari petunjuk apapun di barang-barang milik istrinya, sampai akhirnya dia melihat catatan di kalender bahwa ternyata istrinya sedang hamil 3 bulan, Lur. Itu artinya Mi-kyung saat itu sedang periksa USG di salah satu rumah sakit dan dia belum memberitahu kehamilannya karena Min-chul tidak ingin memiliki anak. Sementara itu Kim mendatangi lokasi kecelakaan dan langsung membawa Kang Sik ke ruang perlengkapan medis di rumah sakit. Saat itu juga Kim langsung menyuntikkan adrenalin agar Kang Sik bisa bertahan hidup dan sadar meskipun hanya sebentar. Ketika Kang Sik sudah sadar, Kim mengatakan jika dia sangat menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya dahulu.
Kim memohon agar Kang Sik tidak membunuh Yunjung karena itu terasa sangat menyakitkan melihat putrinya mati berkali-kali. Namun Kang Sik menjawab jika dia akan tetap membalaskan kematian Haru dengan cara membunuh Yunjung. 살릴 방법이 그거밖에 없는데 어떡합니까? 차라리 날 죽여! 날 죽여! 나 죽으면 안 돼! 죽으면 안 돼! 난 네 딸을 죽일 거야. Setelah itu polisi pun datang menangkap Kim dan di saat yang sama Min-chul memberitahu bahwa dia sudah tahu di mana lokasi istrinya. Sampai akhirnya mereka sadar jika kejadian masih belum terulang padahal waktu hampir jam 1 siang. Yang biasanya pukul 12:30 semua selalu terulang. Lalu tiba-tiba 아무도 틀린 적 없잖아, 아저씨. 끝내야 돼. 내일 12시 반에 끝났었잖아. 12시 반이면 끝났었잖아, 아저씨. Saat terbangun, Kim akhirnya mengetahui bahwa semua kejadian ini berulang tepat ketika Kang Sik tewas. Namun ketika Kim akan memberitahukan sesuatu hal penting ke Min-chul, Min-chul yang baru saja dari rumah sakit mengatakan jika istrinya Mi-kyung memutuskan untuk aborsi. Saking kecewanya dengan keputusan Min-chul, niat aborsi itu pun membuat Min-chul sangat emosi. Dia tidak mendengar perkataan Kim dan akan membunuh Kang Sik saat itu juga. Untungnya Kim masih ingat nomor teleponnya Kang Sik. Kim segera menelponnya, namun sayang Min-chul sudah masuk duluan ke dalam taksi. Dan yang terjadi, 민철이 지금 당신 죽이러 갔다고. 그러니까 빨리 피하라고요. pergelutan di dalam mobil pun terjadi. Ini brutal banget si Min-chul, lor. Aktingnya bagus banget. Karena dia beranggapan jika Kang Sik mati maka istrinya akan selamat. Namun Kang Sik tidak tinggal diam. Dia membalikan keadaan dan melempar Min-chul keluar dari taksi. Waktu pun menunjukkan sudah hampir jam 12 siang atau saat Yung Jun ditabrak. Dan mereka bertiga segera menuju ke persimpangan tersebut. Sampai akhirnya dan tenan, untuk pertama kalinya Kim berhasil menyelamatkan Yunjung. Setelah memeluk putrinya, Kim pun segera menyelamatkan Kang Sik dari mobil. Sambil terus berusaha melepaskan kakinya yang terjepit, Kim mengatakan jika kejadian itu terus berulang karena Kang Sik harus diselamatkan. Dengan kata lain, arwah atau jiwa Haru tidak ingin ayahnya mati dan menjadi pembunuh. Apalagi jantung Haru sudah digunakan oleh Yunjung, yang mana artinya jika Kim membunuh Yunjung sama saja dengan dia membunuh putranya sendiri. 당신 살리려고 그래서 하루가 돈 걸고 당신 아들 하루가 은정이 가슴 속에 하루가 은정이를 죽이는 건 하루를 죽이는 거랑 마찬가지니까. Tak lama kemudian Min-chul pun datang dan tanpa basa-basi langsung menabrak taksi. Yang untungnya Kim masih sempat menyelamatkan Kang Sik. Karena Kim terus menahannya, Min-chul yang sudah kalap pun tanpa sengaja menusuk Kim. Dalam kondisi sakaratul maut, Kim mengatakan jika satu-satunya cara untuk menyelesaikan ini semua adalah dengan menyelamatkan Kang Sik. Di lain sisi, Kang Sik yang sudah terluka parah perlahan-lahan mendekati Yunjung. Melihat sosok Kang Sik di depannya, Yunjung pun teringat ketika dia selesai menjalani operasi. Saat itu Yunjung sangat berterima kasih kepada Kang Sik yang belum siuman, bahwa berkat jantung putranya Harulah dia bisa selamat. Dan seakan-akan mereka hidup di tubuh yang sama. Mendengar perkataan Yunjung dan apa yang diucapkan Kim sebelumnya, Kang Sik pun akhirnya luluh. Dia melihat dan memeluk Yunjung seperti putranya sendiri. Lalu tiba-tiba percikan api yang mengenai bensin membuat mobil meledak ke arah Kang Sik juga Yunjung, dan kejadian pun terulang kembali. 하고 있으니까 하늘나라로 가시면 안 돼요? Kali ini saat terbangun, apa yang dirasakan oleh Kim, Min-chul maupun Kang Sik jauh lebih tenang dari sebelumnya. Karena mereka sudah mengetahui dosa masing-masing dan bagaimana cara terbaik untuk menebusnya. Min-chul mendatangi Mi-kyung untuk meminta maaf atas keegoisannya selama ini. Dan dia sudah tidak sabar menunggu bayi mereka.
Lalu Mikyu mendapat SMS dari Kang Sik yang mengucapkan permintaan maaf. Dan karena bayi mereka adalah perempuan, Minchul pun menamainya Haru seperti nama putra dari Kang Sik. 아이 나참 미경아. 하루라고 하자. Sementara itu Kang Sik mendatangi Yunjung yang sedang OTW pulang bersama teman-temannya dan mengajaknya pergi ke sebuah taman. Yunjung pun sangat senang bisa melihat foto Haru, juga bertanya semua hal tentang Haru. Yunjung mengatakan jika dia sangat menyukai coklat seperti Haru karena Haru ada di dalam dirinya. Mendengar itu sekarang Kang Sik akhirnya bisa mengikhlaskan kematian putra semata wayangnya. 네가 하루구나. 만나서 반갑다. 우정이기도 하고 또 하루기도 하니까. 그거 여기 하루가 있어서 그런 거 맞죠? Di bandara, Kim dikirimi foto oleh putrinya yang sedang bersama Kang Sik. Kini giliran Kim yang mengakui perbuatan ilegalnya 3 tahun yang lalu ke asistennya Yongsun, juga di hadapan semua media saat konferensi pers, sebagai bentuk penebusan rasa bersalahnya. 3년 전 저는 한 아이와 그 아이의 아버지에게 선배 나 솔직히 못 믿겠어. 아이와 아버지는 누구 말씀하세요? 좀 말씀. Buyar, gimana? Keren ya kan plotnya lur? Pesan moral dari film ini adalah bahwa setiap orang pasti membuat kesalahan dalam hidup. Tapi itu tidak berarti mereka harus membayarnya seumur hidup. Asalkan mereka mau mengakui dan meminta maaf. Itu. Assalamualaikum lur.